Mengenang tentang kisah panjang dan pesan moral oleh salah satu pujangga besar dan ahli budaya Jawa, lengkap dengan pesan-pesan kehidupan yang bisa dipetik dari karyanya, beliaunya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito. Kisah panjang Ronggowarsito. Di tanah Jawa abad ke-19, ketika kerajaan-kerajaan Mataram sudah pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, lahirlah seorang pujangga besar bernama Raden Ngabehi Ronggowarsito pada tahun 1802–1873. Ia berasal dari keturunan bangsawan dan keluarga pujangga, sehingga sejak kecil sudah akrab dengan dunia sastra, filsafat, dan budaya Jawa. Ronggowarsito tumbuh di masa yang penuh pergolakan. Belanda semakin kuat menancapkan kekuasaan, sementara rakyat Jawa mengalami penderitaan akibat penindasan dan pajak. Dalam keadaan itu, Ronggowarsito tidak hanya menjadi penulis tembang dan serat kitab Jawa, tetapi juga seorang filsuf yang mencoba memberi nasihat kepada bangsanya. Sejak muda, ia belajar di pesantren Tegalsari, sebuah pusat pendidikan Islam di Ponorogo. Di sana ia memadukan ilmu agama dengan kebijaksanaan Jawa. Hasilnya, karya-karya Ronggowarsito kaya dengan ajaran moral, spiritualitas, dan gambaran tentang kehidupan manusia. Salah satu warisan terkenalnya adalah tentang zaman yang disebut zaman kala bendu, zaman penuh kekacauan, keserakahan, dan kehilangan moralitas. Ronggowarsito menulis bahwa pada zaman itu, manusia akan sulit membedakan antara benar dan salah, pemimpin menjadi serakah, rakyat hidup dalam kesusahan, dan orang jujur justru tersisih. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua itu hanyalah bagian dari perjalanan sejarah. Setelah masa kekacauan, akan datang zaman kalasuba, zaman kebahagiaan. Ketika keadilan ditegakkan kembali, pesan ini membuat karyanya sering dianggap sebagai ramalan, tetapi sesungguhnya adalah refleksi filsafat hidup. Setiap penderitaan pasti akan berganti dengan harapan baru. Selain itu, Ronggowarsito juga menulis tentang laku spiritual. Ia menekankan pentingnya eling lan waspada, selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap godaan dunia. Menurutnya, manusia sering tersesat karena terlalu mencintai harta, tahta, dan wanita. Untuk mencapai ketentraman sejati, manusia harus kembali kepada keheningan batin, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Ronggowarsito juga mengajarkan tentang konsep sangkan paraning dumadi asal-usul dan tujuan akhir kehidupan manusia, bahwa manusia berasal dari Tuhan, hidup di dunia hanya sementara, dan akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Karena itu, hidup harus dijalani dengan penuh kesadaran, bukan hanya mengejar kenikmatan sesaat. Pada akhirnya, Ronggowarsito wafat pada tahun 1873 di Surakarta. Namun karya-karyanya, seperti Serat Kalatida, Serat Sabda Jati, dan Serat Wirid Hidayat Jati, tetap dikenang sebagai mutiara kebijaksanaan Jawa. Pesan hidup dari Ronggowarsito. Eling lan waspada, selalu ingat kepada Tuhan dan waspada dalam setiap langkah hidup. Kesabaran dalam penderitaan zaman sulit pasti berlalu, dan akan datang masa yang lebih baik. Jangan terjebak duniawi harta, jabatan, dan nafsu hanyalah sementara. Seimbangkan lahir dan batin, hidup bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Sangkan paraning dumadi, manusia harus sadar dari mana ia berasal dan kemana akan kembali. Kesimpulan dari kisah Raden Ngabehi Ronggowarsito ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Tuhan dan amal kebajikan. Keistimewaan Ronggowarsito bukan hanya karena ia cerdas, melainkan karena ia mampu menyatukan ilmu Jawa, Islam, dan kebudayaan universal menjadi rangkaian karya sastra penuh makna. Melalui tulisannya, ia tidak hanya berperan sebagai sastrawan, tetapi juga peramal, filsuf, dan penuntun moral bagi generasi sesudahnya. Pertama, warisan sastra yang abadi. Ronggowarsito meninggalkan puluhan karya, kebanyakan berupa serat naskah Jawa klasik yang berisi filsafat, ajaran moral, hingga ramalan tentang masa depan. Beberapa peninggalan terkenalnya antara lain Serat Kalatida, berisi gambaran zaman yang penuh kegelisahan, ketidakadilan, dan kebingungan moral. Kata Kalatida sendiri bermakna zaman serba salah, di mana manusia bingung menentukan benar salah, baik buruk. Serat ini sering dianggap relevan hingga sekarang, karena menggambarkan keresahan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Serat Sabda Jati
membicarakan hakikat manusia, asal-usul, dan tujuan hidup. Dalam serat ini, Ronggowarsito menekankan pentingnya manusia mengenali jati diri agar bisa mendekat kepada Tuhan. Serat Wirid Hidayat Jati mengulas perjalanan spiritual manusia dari alam lahir menuju hakikat yang sejati. Karya ini memperlihatkan pandangan sufistik yang dalam, dipengaruhi ajaran Islam dan filsafat kebatinan Jawa. Serat Jangka Jayabaya. Ronggowarsito menyusun kembali ramalan Jayabaya yang sangat populer di kalangan orang Jawa. Melalui serat ini, ia menegaskan ramalan tentang munculnya zaman Eden, datangnya pemimpin adil atau ratu adil, dan pergantian era peradaban. Kedua ramalan zaman Eden. Salah satu peninggalan yang paling membekas dalam ingatan masyarakat Jawa adalah ramalan tentang zaman Eden. Ronggowarsito menuliskan bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang jujur tersingkir, sementara yang curang justru dihormati. Kekuasaan hanya dikuasai oleh orang-orang serakah. Moral manusia merosot. Orang baik menjadi bingung apakah harus ikut arus atau tetap teguh pada kebenaran. Meski penuh keprihatinan, ia menutup ramalan itu dengan harapan, sing sapa eling lan waspada, bakal mulia. Barang siapa ingat kepada Tuhan dan waspada, akan selamat dan mulia. Ketiga, ajaran filsafat hidup. Ronggowarsito juga meninggalkan ajaran-ajaran tentang ketenangan batin dan kesadaran spiritual. Menurutnya, manusia hidup di dunia hanyalah persinggahan sementara, maka yang terpenting adalah mengolah hati agar bersih, tidak dikuasai hawa nafsu, dan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Ia sering menekankan konsep ngilmu kasampurnan, yaitu ilmu kesempurnaan yang membawa manusia kepada keseimbangan lahir dan batin. Keempat, jejak di Keraton Surakarta. Sebagai pujangga keraton, Ronggowarsito banyak menulis untuk kepentingan kerajaan Surakarta. Ia menyusun kronik sejarah, menulis silsilah raja, serta menuturkan berbagai wejangan untuk para bangsawan. Karena itulah ia dianggap sebagai pujangga terakhir Jawa, penutup era emas kesusastraan keraton. Kelima, makam dan pemujaan. Ronggowarsito wafat pada tahun 1873 dan dimakamkan di Desa Palar, Klaten, Jawa Tengah. Hingga kini, makamnya sering diziarahi orang. Banyak yang percaya bahwa ziarah ke pusaranya akan memberi ketenangan batin, karena ia adalah seorang ulama sekaligus pujangga suci. Keenam, peninggalan dalam kehidupan modern. Walau hidup di masa lalu, warisan Ronggowarsito tetap hidup sampai sekarang. Kata-katanya sering dijadikan pepatah atau wejangan. Karyanya masih diajarkan dalam kajian sastra Jawa klasik. Ramalannya dianggap relevan dengan kondisi sosial politik zaman modern. Filosofinya tentang kebijaksanaan, kejujuran, dan kesadaran diri masih menjadi tuntunan hidup. Warisan spiritual. Ronggowarsito bukan sekadar pujangga, ia juga seorang bijak. Ia mengajarkan pentingnya eling lan waspada, selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap godaan dunia. Ajaran ini menjadi pusaka rohani yang diwariskan turun-temurun. Ia menekankan bahwa hidup manusia hanyalah persinggahan. Kekayaan, jabatan, dan kehormatan hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal, kejujuran, dan kesucian hati. Wafat dan peninggalan abadi. Ronggowarsito wafat pada tahun 1873 dan dimakamkan di Desa Palar, Klaten. Makamnya hingga kini tak pernah sepi dari peziarah. Banyak yang datang bukan untuk meminta, tetapi untuk merenung, mengingat ajaran-ajarannya yang bijak. Warisan Ronggowarsito tidak berupa istana atau harta benda, melainkan kata-kata abadi yang ditulisnya. Serat-serat itu kini menjadi pusaka bangsa, dibaca ulang oleh generasi demi generasi. Begitulah peninggalan Raden Ngabehi Ronggowarsito. Ia adalah pujangga terakhir Jawa, yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam kata-kata bijak. Ia mengingatkan manusia bahwa betapapun kerasnya zaman, orang yang tetap ingat pada Tuhan dan berhati-hati dalam hidupnya akan selalu menemukan jalan keselamatan.